31-nya tuh bebek dan ini listrik. Nah ini yang kemudian nanti karena listrik ini bisa jadi akan banyak bermasalah. Ini totalnya 1,3 triliun. Gimana Bu? Ya, nanti gini kami akan meminta informasi juga ke kejaksaan ya. Kalau MBG dihentikan, relawan SPPG nasibnya jadi apa? Jadi nganggur. Nah, pertanyaan yang mudah untuk dijawab kok. Komisaris penyedia motor listrik BGN jadi tersangka. Waduh, terciduk lagi korupsi ini. Pelan-pelan Pak. Pelan-pelan Pak, pelan-pelan Pak. Pelan-pelan Pak. Pelan-pelan aja Pak. Slow Pak, slow. Bapak geser. Bapak geser. Bisa penyedia motor Pak, naik. jalannya pelan-pelan. Pelan aja ya Pak. Bapak awas Pak. Lihat sini dulu. Lihat sini Pak, lihat sini dulu Pak. Stansi mana nih Pak? Nggak ada keistimewaan, nggak tahu anak ibu Pak. Iya, ibu Campur nggak gitu maksudnya ya. ini kan pertanyaannya kan kenapa ibu nggak mau menjawab Bu? Bu soal motor listrik aja Bu, motor listrik. Motor listrik yang di lapangan gimana Bu? Kan Bu Arum kan ngebahas soal anggaran Bu. Nanti dijelaskan Bu Arum. Ibu mau kemana ini? Kenapa nggak mau menjawab satu pertanyaan aja Bu? Ketua BGN baru nih ya, Bu Nani ini ya, tanya soal motor listrik, pilih bungkam dan kabur, nggak ada bicara satupun, nggak ada penjelasan. Jadi terus Ibu nggak mau menanggapi soal yang demo-demo rame-rame Bu? Kenapa sih Bu satu pertanyaan aja nggak mau dijawab Bu? Dari motor itu kan 21.801 unit ya. Kemudian 1.570-nya tril, 6.431-nya tuh bebek dan ini listrik. Nah ini yang kemudian nanti karena listrik ini bisa jadi akan banyak bermasalah. Ini totalnya 1,3 triliun, 03 triliun anggarannya. Nah kemudian setelah dicek rupanya per 7 April ini masih dalam perakitan. Tetapi ini sudah dibayar oleh pejabat lama ya. Dan ada selisih diperkirakan sekitar 200 M. Ya berbeda kalau BPK ngitungnya 400 M. Ya ada markup. Ya ini mudah-mudahan lah proses hukumnya segera cepat. Ya. Berarti motor itu kan sebelah ada Pak? Ya sudah dibayar. Ini kan sudah dirakit. Ya nanti keputusan nanti terserah kepala BGN. Kalau misalnya nanti ada keputusan dari presiden dialihkan ke mana yang bermanfaat, toh gajinya SPPG itu kan lumayan tuh 6 jutaan. Kalau nyicil satu motor kan cukup, nggak perlu amat lah kalau menurut saya. Dan Saudara AM secara melawan hukum sejak bulan Februari 2025 melakukan komunikasi aktif dengan PPK untuk menindaklanjuti rencana pengadaan tersebut. Padahal PT YAT belum memiliki dealer atau bengkel aktif serta tidak memenuhi persyaratan dan proses pengadaan pada saat itu juga belum dimulai. Bahwa oleh karena PT YAT tidak memenuhi syarat selaku vendor dalam pengadaan sepeda motor listrik, untuk memudahkan dalam memenangkan kegiatan pengadaan sepeda motor listrik tersebut, Saudara M bekerjasama dengan Saudara AA dengan melakukan akuisisi PT ASE dan melakukan komunikasi aktif dengan para pihak pelaku pengadaan. Bahwa Saudara M secara melawan hukum melakukan penggelembungan harga atau markup untuk setiap unit sepeda motor listrik dengan tujuan mendekati pagu yang tersedia dalam pengadaan tersebut. Yang sebelumnya harga perkiraan sendiri atau HPS dan kerangka acuan kerja atau KAK telah dilakukan pengkondisian oleh pihak BGN dan tersangka. 21.000. Menurut listrik MBG yang menumpuk tetap akan dimanfaatkan. Ya harus selama saat dibayar aja, sudah dibayar lagi katanya ya. Buku banyaknya motor masa mau dianggurin aja.
sepeda motor yang sudah dianggarkan oleh BG pada periode sebelumnya itu kan sekarang masih banyak sekali yang disentul gitu ya Bu ya, itu belum diberikan kepada penerima manfaat itu di daerah-daerah kecil. Ya. Itu gimana Bu? Ya, nanti gini, kami akan meminta informasi juga ke kejaksaan ya. Lalu poinnya sebenarnya gini, secara keseluruhan ya, bukan cuma motor nih. Semua yang sudah dibelanjakan di 2025 termasuk IT sebenarnya kami inginnya itu dimaksimalkan. Ya, itu bukan cuma untuk motor lah, itu nanti mungkin ada kebijakan tertentu. Tapi poinnya nggak cuma itu tuh, kemarin kan sempat ada dibilang laptop, dibilang IoT, CCTV dan sebagainya yang memang sudah terlanjur dibayar, dimaksimalkan. Nah, itu salah satu cara juga. 2026 kami sisir anggarannya. Yang bunyinya dan kurang lebih outputnya akan sama dengan yang 2025, kami bilang no. Itu nggak ada lagi di 2026. Lihat dulu, saya terutama untuk IT, saya betul-betul lihat mana yang masih bisa dipakai, kita akan pakai. Kalau masih kurang, kita lengkapi, itu nanti yang kita tambahkan di 2026. Tapi prinsip secara umum, saya nggak bicara satu-satu si kaos kaki lah, motor lah, apa enggak. Tapi prinsip secara umum yang sudah keluar di 2025, karena uang negara sudah keluar, harus kita maksimalkan pemanfaatannya. Untuk memberhentikan MBG. Ini ya, satu suara dengan mahasiswa. DPRD Kota Malang resmi ikut tolak makan bergizi gratis. Ini di Malang ini paling mungkin sudah resmi dihentikan ya, MBG ini ya. Saya sebagai salah satu pimpinan dari DPRD Kota Malang menyampaikan mohon maaf sebesar-besarnya atas keresahan yang harus teman-teman alami selama beberapa waktu terakhir ini dengan adanya kebijakan-kebijakan yang tidak sempurna dan juga yang sudah mencederai kepercayaan teman-teman sekalian kepada pemerintah negara Republik Indonesia. Saya berharap dengan adanya kemampuan kami dan juga kapasitas kami yang ada di daerah sebagai perwakilan dari pemerintah pusat yang ada di Kota Malang mampu untuk memberikan aspirasi dan mendistribusikan aspirasi dari teman-teman semua kepada pemerintah pusat yang saat ini sedang menjalankan seluruh kebijakan-kebijakan yang sedang kita upayakan untuk dievaluasi bersama. Sepakat untuk memberhentikan MBG. Masyarakat Kota Malang. Kalau MBG dihentikan, relawan SPPG nasibnya jadi apa? Jadi nganggur. Nah, pertanyaan yang mudah untuk dijawab kok nggak sulit. Pertanyaan 10 tambah 6 sama dengan 17. Ya jadi nganggur. Emang harapanmu jadi opo Jadi Klaras godong gedang ngono. Mohon maaf, bukan masuk menertawakan, cuma menjawab pertanyaan yang emang kenyataan. Ya, terus kalau nganggur gimana dengan cicilan PCE kami? Lo yang nggak tahu. Aku nanya saya. Saya juga manusia biasa, makan nasi, nggak makan tak. Lagian loh, konsepmu wis lucu. Disebut relawan, tapi tiap bulan gajian. Lalu aja tuh karyawan. Kowe ya cuma korban brandingan dari mereka pemegang kekuasaan. Harus kowe kabeh kuwi juga paham sing arane mitigasi risiko. Masturbasi sampai KO. Maksudnya gini loh, orang berani kena kreditan itu karena kerjaannya aman. Lah sedangkan MBG wae akeh masalah. Kok wani-wani nek kowe tuku motor mau modal DP, akhirnya malah kowe repot dhewe. Ya wis sing sabar, tak dongakne muga-muga ana dalan liyane. Aja sampe perkara MBG cicilanmu kebayar negaramu bubar. Cocok udah. Andrew ngomong dong. Dari awal emang udah nggak masuk di akal. Aneh, kok bisa-bisanya sih mereka kepikiran untuk beli sepeda motor listrik? Gini nih kalau otaknya udah korengan, bukan mikirin kepentingan rakyat, malah mikirin gimana caranya maling uang rakyat. Bajingan memang. Daripada beli motor listrik, lebih masuk akal kalau kalian tuh beli kompor listrik, lebih bermanfaat. Tapi ya udahlah, kita semua tahu bagi mereka tuh nggak penting barang apa yang dibeli. Yang terpenting itu anggaran keluar, harga dinaikin, mereka dapat untung, bagi-bagi deh sama mereka. Biadab. Gimana menurut kalian kawan? Itu ya, bos vendor penyedia motor listrik ini ya ditangkap oleh sudah tersangka ya, menyusul Dadang CS ini.
Terus motor segitu banyaknya mau diapain? Tadi kan katanya mau dimanfaatkan. Ya haruslah, masa dibiarin aja ya, sudah dibeli kok. Dan untuk kepala baru bikin ya Bu Nani ini ya, saat ditanya wartawan soal motor listrik ini gak mau menjawab, bungkam seribu bahasa, nggak satu kata pun nggak pernah dijawab. Ya itu kalau MBG dibubarkan, nasib mereka ya nganggur lah. Gimana kalian? Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen.